Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang caranya meremote dengan real device. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kabel, laptop, PC, dan juga switch. Dan di switch ini ada port-port. Nah, ini namanya interface teman-teman. Nah, ini yang kecil ini namanya port console. Port console ini gunanya adalah untuk konfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel yang ini. Nah, yang sebelah sini tersambung pada konsolnya, lalu pada bagian ini bisa tersambung pada laptop ataupun PC-nya. Selanjutnya, kita akan coba meremote menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita bisa keluar, kita bisa buka Cisco-nya. Nah, kita bisa tambahkan untuk switch-nya. Di sini saya pilih yang paling kiri. Kita masukkan switch dan juga PC-nya. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel konsol. Oke, kita sambungkan. Di sini kita pilih yang konsol dan untuk PC-nya kita pilih yang RS232. Nah, untuk konfigurasi sebenarnya ada dua cara, yaitu pada switch-nya langsung pada tab CLI. Namun, kita akan coba meremote menggunakan PC. Oke, kita buka PC-nya. Lalu pada bagian desktop, kita masuk ke terminal. Nah, di sini kita oke. Nah, kita bisa konfigurasi di sini. Sebenarnya ini sama saja untuk konfigurasinya, cuman untuk switch real device-nya itu tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah dasar Cisco. Di sini kita hapus saja untuk PC-nya. Lalu di sini kita buka switch-nya pada tab CLI, pada switch kita coba enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini ada simbol lebih besar. Nah, yang ini artinya kita masuk pada mode user. Teman-teman bisa coba ketikkan tanda tanya. Nah, pada mode user ini ada telnet, SSH, dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya mode privilege. Kita bisa ketikkan enable. Kita ketikkan enable. Nah, tanda pagar ini, yang ini, tanda pagar ini menandakan kita masuk pada mode privilege. Di mode ini, kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, teman-teman. Oke, kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, di sini komennya lebih banyak daripada di mode user. Nah, di sini ada more, kita bisa enter. Cuman kalau enter itu kita cuman bisa melihat satu kali, teman-teman. Jadi kita bisa spasi biar langsung semuanya terlihat. Lalu yang terakhir ada mode global configuration. Kita ketikkan conte, lalu kita enter. Nah, di sini ada tulisan yang namanya config. Ini artinya kita sudah
masuk ke mode Global Configuration. Nah, di sini kita bisa konfigurasi semua yang mau kita konfigurasikan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai password. Jadi password itu agar switch kita konfigurasinya aman, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable password, enable, lalu password. Lalu kita bisa ketikkan untuk passwordnya misalkan 123 saja. Lalu kita enter. Lalu kita coba exit, exit lagi. Nah, gunanya password tadi, ketika kita mau masuk ke mode privilege, kita harus memasukkan dulu passwordnya, teman-teman. Kita coba enable, lalu kita enter. Nah, kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, passwordnya tadi kita gunakan 123, kita enter. Nah, ini sudah masuk. Kalau misalkan kita lupa passwordnya, kita bisa ketikkan show run. Nah, di sini terlihat passwordnya, teman-teman. Nah, ini juga bisa untuk melihat konfigurasi yang sudah kita lakukan pada switch ini. Namun, untuk enable password ini tidak aman, teman-teman. Kita bisa kelihatan oleh orang lain. Nah, untuk lebih amannya, kita coba yang namanya enable secret. Kita masuk pada mode konfigurasi. Di sini kita ketikkan conte conte. Nah, kita sudah masuk pada mode global configuration. Lalu kita coba ketikkan enable lalu create. Lalu kita masukkan passwordnya. Misalkan untuk passwordnya kita tekan Cisco lalu enter. Lalu kita bisa exit lagi. Nah, lalu kita coba masuk ke mode privilege lagi. Kita enable. Lalu kita coba masukkan passwordnya yang Cisco tadi. Nah, ini sudah bisa masuk, teman-teman. Jika kita coba show run. Nah, untuk yang enable secret ini tidak diperlihatkan, teman-teman. Sebenarnya untuk yang enable password juga bisa diblokir kayak gini, bisa tidak diperlihatkan. Untuk komennya, kita bisa masuk pada mode global configuration. Kita masuk lagi, konte. Lalu kita di sini bisa ketikkan service, pas kita tab, maka akan muncul service password encryption. Nah, di sini kita enter, lalu kita exit lagi. Kita coba show run. Oke, ada kesalahan, teman-teman. Sepertinya kita di mode privilege aja. Kita masuk ke mode privilege. Passwordnya Cisco, lalu kita show run. Nah, untuk yang enable password juga seperti diblokir. Jadi tidak diperlihatkan. Tapi ini belum aman, teman-teman. Kenapa? Karena ini masih bisa di decrypt. Teman-teman bisa coba blok, lalu copy pastekan. Kita kopikan. Lalu kita bisa masuk pada Chrome. Di sini kita coba ketikkan Cisco password
decrypt. Oke, kita enter. Kita pilih yang paling atas. Lalu di sini kita masukkan yang sudah kita copy tadi. Nah, di sini passwordnya kelihatan teman-teman. Jadi ini masih tidak aman. Jadi sebaiknya kita gunakan yang enable secret. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi IP address pada router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk konfigurasinya agar tidak kelamaan. Nah, untuk topologi seperti ini, PC1 dan PC2 ini berbeda network atau beda blok subnet dengan PC3 karena sudah beda segmen. Segmen itu artinya pada port-port di router. Jadi FA00 itu artinya adalah segmen 1 dan FA01 itu adalah segmen 2. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan untuk IP address-nya. Yang dimaksud dengan titik 1 ini adalah IP untuk FA00 yaitu 10.10.10.1 dan 10.0 ini adalah network untuk yang segmen 1 ini. Jadi di sini untuk networknya 10.0 untuk yang segmen 1 dan untuk yang segmen 2 ini ada 20.20.20.0 untuk networknya. Nah, sebelumnya kita pernah konfigurasi IP pada router. Namun kita konfigurasinya pada config ini, pada interface, pada pas Ethernet. Di sini kita tinggal on-kan lalu isi IP address-nya. Namun untuk real device itu kita tidak akan menggunakan yang namanya pas Ethernet kayak gini. Untuk realnya kita menggunakan CLI. Oke, kita langsung saja. Di sini kita sudah masuk ke menu global konfigurasinya. Untuk mengkonfigurasi pada networknya, kita masuk pada interface-nya dulu. Kita bisa masuk dulu. Kita bisa ketikkan interface FA lalu 0/0. Di sini kita enter. Lalu kita nyalakan dulu kabelnya. Kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah berwarna hijau artinya sudah nyala. Lalu kita bisa exit. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk pada interface FA01. Interface FA01. Lalu kita no shutdown lagi. Nah, kita lihat ini juga sudah nyala. Kita masuk lagi pada interface FA01. Kita exit dulu. Lalu masuk pada interface FA00. Lalu di sini kita ketikkan saja untuk IP-nya. IP address. Lalu masukkan 10.10.10.1. Nah, di Cisco ini tidak memakai prefix, tapi memakai subnet mask. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Oke, kita bisa enter. Nah, ini untuk IP address pada FA00.
kita exit dulu, lalu masuk pada interface FA01. Interface FA01. Lalu kita ketikkan IP address, lalu masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1. Subnet masknya sama 255.255.0. Kita enter, lalu kita exit lagi, lalu kita lihat show IP. Kita lihat IP-nya, show IP interface brief. Nah, di sini IP-nya sudah terisi dan di sini statusnya up. Artinya sudah berjalan. Selanjutnya kita bisa konfigurasi IP-nya di setiap PC-nya. Oke, kita konfigurasi pada PC 1. Untuk PC 1 itu IP-nya 10.10.10.2. Subnet masknya kita isikan 255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yang tadi kita isikan yang FA00 untuk yang PC 1 dan 2. Jadi tadi 10.10.10.1. Oke, kita bisa masukkan juga untuk yang PC 2-nya 10.10.10.3. Subnet masknya 255.255.0. Untuk default gateway-nya 10.10.10.1. Oke, kita bisa yang PC 3, kita bisa masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. Untuk subnet masknya sama 255.255.0. Nah, di sini untuk default gateway-nya 20.1, 20.20.20.1. Oke, kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Nah, di sini sudah sukses. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3. Oke, ini failed. Ini failed karena ini awal-awal. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Oke, ya sudah sukses. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perintah N. Oke, kita coba masuk router terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa masuk pada mode konfigurasi. Kontek. Oke, di sini sudah masuk pada mode konfigurasi. Lalu kita masuk ke interface FA00. Oke, kita enter. Nah, perintah N itu sama saja dengan exit, akan tetapi kalau exit dia kembali lagi pada mode global configuration. Nah, kita coba masuk lagi pada interface FA00. Lalu kita coba untuk perintah N-nya. Kita coba N. Nah, kalau misalkan N itu dia langsung keluar dari mode global configuration. Oke, mungkin ini saja